Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Dori Asara, Aisyah Salsabila Dwi Ananda, Jovanka Fadila, Aulia Musfa Putri, dan Feni Eka Novita akan menjelaskan tentang hukum 2 termodinamika. Apa sih yang disebut dengan hukum 2 termodinamika? Hukum 2 termodinamika berbunyi, kalor mengalir secara alami dari benda yang panas ke benda yang dingin. Kalor tidak akan mengalir secara spontan dari benda dingin ke benda panas tanpa dilakukan usaha. Nah, penjelasannya ada beberapa teori yang menjelaskan tentang hukum 2 termodinamika. Ada Clausius, Thomson, Kelvin, Planck, ketidakmungkinan mesin abadi. Yang pertama, menurut Clausius, jika tidak ada kerja dari luar, panas tidak dapat merambat secara spontan dari suhu rendah ke suhu tinggi. Selanjutnya menurut Thomson, Kelvin, Planck, proses perubahan kerja menjadi panas merupakan proses irreversibel jika tidak terjadi proses lainnya. Nah, menurut ketidakmungkinan mesin abadi adalah suatu mesin tidak mungkin bekerja dengan hanya mengambil energi dari suatu sumber suhu tinggi kemudian membuangnya ke sumber panas tersebut untuk menghasilkan kerja abadi. Nah teman-teman, aplikasi dari hukum 2 termodinamika ini sebenarnya ada dua, ada mesin Carnot dengan mesin pendingin. Nah, karena telah dibahas mesin Carnot oleh kelompok 1, maka saya akan membahas tentang mesin pendingin saja. Nah, mesin pendingin merupakan mesin kalor yang bekerja terbalik. Jadi, mesin kalor mengambil kalor dari tempat yang bersuhu rendah dan membuang kalor tersebut ke tempat yang bersuhu tinggi. Agar proses ini bisa terjadi, maka mesin harus melakukan kerja. Bagaimanapun, kalor secara alami hanya mau mengalir dari tempat yang bersuhu tinggi menuju tempat yang bersuhu rendah. Kalor tidak mungkin mengalir dengan sendirinya dari tempat bersuhu rendah menuju tempat bersuhu tinggi. Hal ini sesuai dengan pernyataan Clausius yang telah diulas di sebelumnya. Proses dari perubahan bentuk energi dan perpindahan energi pada mesin pendingin tampak seperti diagram tersebut. Mesin melakukan kerja atau dilambangkan dengan W untuk mengambil kalor dari tempat bersuhu rendah atau QL dan membuang kalor tersebut ke tempat bersuhu tinggi atau QH. Berdasarkan kekekalan energi, bisa disimpulkan bahwasanya QL ditambah W sama dengan QH. Kalau dalam mesin kalor digunakan istilah efisiensi kan, maka dalam mesin pendingin digunakan istilah koefisien kinerja yang disingkat dengan KK. Mesin pendingin merupakan perbandingan antara kalor yang dipindahkan dari tempat bersuhu rendah atau QL dengan kerja atau W yang dilakukan untuk memindahkan kalor tersebut. Secara matematis bisa ditulis seperti KK sama dengan QL per W. Karena tadi persamaannya QL ditambah W sama dengan QH, maka W sama dengan QH dikurang QL. Maka persamaan 1 bisa diopreksikan menjadi seperti ini. KK sama dengan QL per W kan, sama dengan QL per QH dikurang QL. Maka QL per QL sama dengan 1. Maka dapat diperoleh persamaannya adalah KK sama dengan QL per QH kurang 1. Itulah koefisien kinerja mesin pendingin. Nah, jika ingin menyatakan koefisien kinerja mesin pendingin dalam persentase, kalikan saja persamaan tersebut dengan 100%. Koefisien kinerja mesin pendingin ideal atau koefisien kinerja mesin Carnot dapat dipersamakan KK sama dengan TL per TH dikurang TL, maka dapat sama dengan TL per TH dikurang 1. TL itu bisa disebut dengan suhu yang rendah, TH itu disebut dengan suhu yang tinggi. Itulah koefisien kinerja mesin pendingin ideal. Nah, contoh dari penerapan aplikasi dari mesin pendingin ini adalah ada lemari es,
Nah, lemari es, prinsip kerja lemari es itu adalah mengambil kalor dari daerah bersuhu dingin atau bagian dalam lemari es dan mengeluarkannya pada daerah bersuhu tinggi atau bagian luar lemari es. Untuk mengeluarkan kalor dan tempat bersuhu rendah ke bersuhu tinggi diperlukanlah usaha. Karena bagian dalam kekurangan kalor, maka suhunya akan rendah. Sebaliknya, bagian luar terasa hangat karena menerima kalor. Nah, dan kedua adalah penyejuk udara atau AC. Nah, bentuk AC dan lemari es kan berbeda. Namun, proses kerjanya mirip dengan lemari es. AC mengambil kalor dari ruang bersuhu rendah untuk dibuang ke lingkungan yang bersuhu tinggi. Nah, untuk lebih memahami tentang mesin pendingin ini teman-teman, maka terdapat 5 buah mesin pendingin atau mesin Carnot. Maka terdapat 5 buah soal tentang aplikasi dari hukum 2 termodinamika. Selamat mengerjakan teman-teman. Baiklah teman-teman, sekian dari kelompok 2 tentang hukum 2 termodinamika. Jika ada pertanyaan, kritik atau saran atau tambahan tentang materi kami, tolong disampaikan di grup diskusi. Sekian dari kami, jika ada salah atau kekhilafan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.